Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk semua kebaikanmu dalam hidup kami. Sungguh besar anugerahmu Tuhan, besar kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerahmu, sungguh kami bersyukur hari ini. Amin Tuhan, Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyatakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu, besar anugerahmu Bapa, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur, inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar anugerahmu, besar kasih setiamu Tuhan.
berlimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Nyatakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan, sungguh berlimpah kasih-Mu, terima kasih Tuhan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Segala pujian hormat hanyalah bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, oh, kami bersyukur. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan
pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin Tuhan. Kaulah pujian kami Tuhan. Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir dalam hidup kami. Kaulah yang memulai segala sesuatunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur untuk karyamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karyamu bagi gerejamu ini Tuhan. Sungguh tiada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur, selain pujian penyembahan kami Tuhan. Selain kami berikan hati kami, hidup kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Terimalah ucapan syukur kami. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar juga kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu. Kami buka hati kami buka telinga pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasih, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh berkenan atas setiap kami ketika kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan, sebagaimana nyanyian yang kami naikkan bahwa sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, bahwa semakin hari semakin bertambah. Demikianlah Tuhan di dalam perjalanan 38 tahun Gereja Kristen Afirision, Bapa kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang telah menghantarkan Tuhan sampai saat ini. Sebab itu kami mengucap syukur. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, Engkau yang menilik setiap kami jemaat-Mu. Mohon berkat pimpinan Roh Kudus, urapi Tuhan hamba-Mu, menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan semua yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, semangat pagi, dan kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita bisa sama-sama beribadah dalam ucapan syukur khususnya 38 tahun GKNS ya, tepatnya ulang tahunnya kemarin 16 Oktober. Jadi GKNS 38 tahun yang lalu 16 Oktober 1983 telah berdiri ya, di mana Pak Yopi dan Ibu S Mandua Pesi telah meletakkan sebuah dasar untuk membangun gereja ya yang diberi nama Gereja Kristen Afirision. Dan kita bersyukur bukan waktu yang singkat tetapi di dalam perjalanan yang panjang. Sebab itu kita bersyukur apa yang telah dilakukan baik oleh Pak Yopi maupun Ibu Els, dan kita semua pada saat ini akan terus untuk melanjutkan, untuk mengembangkan ya di 38 tahun GKNS ulang tahunnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini kita menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dengan sebuah tema yang kita boleh renungkan berbicara tentang gereja di atas batu karang. Ya, firman-Nya kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Jemaat, ketika Yesus menyampaikan perkataan ini ya kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Ya, di dalam peristiwa ini kita tahu sebelumnya murid Tuhan Yesus yang pertama adalah Simon dan Andreas. Andreas itu saudaranya daripada Simon. Jadi Petrus itu dulu namanya Simon. Ya. Tapi Yesus mengubahnya atau memberi nama setelah dipanggil oleh Tuhan, ya, yang katakan ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia, ya. Dan Simon akhirnya satu saat Yesus panggil namanya adalah Petrus, ya, atau Petra, atau di dalam artinya itu berbicara tentang batu karang, begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih dulu namanya Simon atau Simeon. Itu artinya adalah mendengar, ya, artinya mendengar. Nah, akhirnya Tuhan ubah menjadi namanya Petrus, Petra, atau Kefas, ya, artinya adalah batu karang. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi maksud Tuhan dari semua ini? Bahkan sampai Tuhan berkata, engkau Petrus. Ya, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Ya, atau dengan kata lain, engkau Petrus, engkau batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya satu pihak Yesus berkata, Petrus akan menjadi sebuah fondasi juga untuk membangun jemaat Tuhan ke depannya. Dan kita tahu itu dengan 12 rasul, ya, gereja Tuhan akhirnya bertumbuh dan berkembang. Nah, kita tangkap dulu sebuah pengertian pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan, khususnya buat kita sebagai gereja Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan gerejanya ini terbangun dengan kokoh. Kita lihat dahulu, bagaimana Petrus ketika dulu yang bernama Simon, itu tidak mudah dari seorang yang artinya sebagai pendengar akhirnya menjadi seorang yang memiliki karakteristik sebagai batu karang yang kokoh. Kita tahu mengenal kalau Petrus tidak ada lain dia yang pernah menyangkal 3 kali. Ya, memang kita mudah sepertinya mengingat cerita-cerita ini. Tapi kalau mengalami masalahnya pada saat itu kita nggak bisa menjawab. Ya, kita nggak menjamin, wah saya tidak akan seperti dengan Petrus. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, Petrus yang dulunya itu mengalami sebuah ketidakstabilan, ya, secara pribadi. Bagaimana Petrus satu saat dia bisa menggebu-gebu, bahkan ketika satu saat Yesus menyatakan bahwa dia akan ditangkap, dia akan menderita. Ya, Petrus berkata, Tuhan, aku akan mati bersama-sama dengan Kau. Aku siap masuk penjara. Aku akan siap mati bersama dengan Kau. Yesus katakan, Petrus, ya, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan sedang berbicara kepada sebuah gereja masa depan. Tuhan sedang berbicara kepada sebuah gereja yang kokoh dan yang kuat. Kenapa? Makanya saya juga berpikir, kenapa kok Petrus menjadi sebuah hal yang Tuhan nyatakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi kita melihat, ternyata di balik latar belakang daripada Petrus ini, yang dulu bernama Simon, ya, memiliki sebuah jiwa yang labil. Ya, tiba-tiba dia semangat, menggebu-gebu, bahkan mati dan hidup untuk Tuhan. Tapi pada satu titik dia mengalami kegoyahan, kegoncangan, bahkan tidak berani untuk tampil. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, Petrus yang dulunya Simon memiliki sebuah kelabilan, ya, semangat yang menggebu-gebu akhirnya bisa menjadi pudar. Sebelum pada akhirnya Petrus betul-betul mengalami perubahan. Petrus betul-betul mengalami yang disebut dengan batu karang. Petrus, engkau batu karang. Ya. Akhirnya kita tahu
bahwa Petrus satu saat malahan tadinya ketika ditanya, aku melihat engkau bersama dengan dia, Yesus. Oh tidak, aku tidak kenal. Sampai 3 kali baru ayam berkokok dan Petrus sadar dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi pada satu titik, ketika Tuhan betul-betul sudah jamah dan Tuhan ubahkan, bahkan peran daripada Roh Kudus yang menjamah di dalam kehidupannya, maka Petrus tampil beda. Ya, Petrus berani untuk berhadapan, bahkan ketika ada sebuah tantangan, rintangan, tekanan, penderitaan, ya, untuk mengalami sesahan ataupun dipenjara, Petrus berkata, dalam hal ini aku akan lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Jemaat yang Tuhan kasih, tidak mudah seperti demikian. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memberi kekuatan, kalau bukan karena Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan Petrus, tidak semudah itu Petrus akhirnya berani tampil. Walaupun akhirnya Petrus juga pernah dipenjara, bahkan mati, dia disalib dengan cara terbalik. Jemaat yang Tuhan kasihi, kok bisa berubah seperti demikian? Yesus adalah pribadi yang memiliki visi akan masa depan. Yesus melihat potensi daripada Petrus yang memiliki sebuah modal, yang memiliki sebuah panggilan, yang memiliki sebuah hati, walaupun pada awalnya pelin-pelan, ya, naik dan turun seperti soda, ya, menguap dan tiba-tiba turun. Itulah gambaran daripada Petrus. Jemaat yang Tuhan kasihi, 38 tahun GKNS pada saat ini. Adakah hati kita tetap menggebu-gebu mencari Tuhan? Adakah hati kita tetap menyala-nyala untuk mencari Tuhan? Adakah hati kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan? Jemaat yang Tuhan kasihi, 38 tahun. Biarlah pada saat ini kita buka kembali hati kita. Kita introspeksi diri kembali hati kita, ya, untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan. Gereja Tuhan hadir karena ada sebuah rencana panggilan Tuhan. Dan Tuhan punya sebuah rencana atas GKNS yang bagian kecil dari begitu besarnya keluarga kerajaan Allah di muka bumi ini. GKNS menjadi bagian kecil salah satunya. Sebab itu di bagian yang Tuhan tempatkan pada saat ini, di GKNS Gereja Kristen Navirision, semua jemaat yang Tuhan kasihi, yuk sama-sama kita akan membangun, ya, kita akan membangun gereja Tuhan di atas batu karang. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini, kalau engkau mulai sekarang pelin-pelan, engkau mulai ragu-ragu, engkau mulai bimbang, engkau mulai enggak panas, engkau enggak dingin, engkau dan kita semua mulai mengalami hal-hal yang tidak semangat lagi. Biarlah di ulang tahun yang ke-38 GKNS ini, mari kita sama-sama, ya, minta kembali, ya, Roh Kudus biar memberikan api yang memberikan semangat di dalam diri kita pada saat ini. Ya, jangan sampai kita ketinggalan, jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, Tuhan akan terus bergerak. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita meresponi apa yang akan menjadi panggilan Tuhan. Gereja ada di muka bumi ini karena Tuhan punya rencana dan gereja harus berperan. Siapakah gereja sebenarnya, jemaat yang Tuhan kasihi? Ya, Tuhan tidak sedang berbicara kepada gereja yang sifatnya sementara, artinya di dalam bentuk gedung. Karena perhatikan ayatnya, ya, di sana dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau gedung ini, kalau tempat ibadah secara fisik ini, ya, itu sifatnya kefanaan. Satu saat semua akan hilang lenyap. Apa yang nampak sekarang semua akan hilang lenyap. Tapi Yesus sedang mempersiapkan gereja yang kekal, gereja yang abadi. Siapakah gereja yang kekal dan gereja yang abadi itu? Gereja yang kokoh dan gereja yang kuat itu. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, ya, di sana dikatakan tentang batu karang. Siapakah bangunan yang kokoh dan yang kuat itu? Paulus di sana menasehatkan bahwa aku ini seorang ahli bangunan. Aku telah meletakkan dasar dan dasarnya adalah Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan biarlah setiap orang memperhatikan untuk membangun di atasnya. Ada orang yang membangun dengan emas, dengan perak, dengan permata, ya.
dengan segala, termasuk ada yang dengan jerami, kayu, rumput kering. Satu saat semua pekerjaan ini akan diuji. Ya, jemaat yang Tuhan kasih berbahagia. Kalau pada pagi hari ini engkau meresponi apa yang menjadi maksud Tuhan, bahwa Tuhan akan membangun gerejanya di atas batu karang. Artinya kita sedang membangun gerejanya di atas batu karang. Siapakah batu karang itu? Ya, jemaat yang Tuhan kasih, batu karang berbicara tentang sebuah fondasi yang kokoh dan yang kuat. Kalau nanti baca di dalam firman Tuhan, ya, di sana dikatakan bahwa batu karang itu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, dan batu karang itu ialah Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, batu karang itu adalah Kristus. Kita tahu bahwa ketika umat Tuhan keluar dari Mesir di padang gurun mengalami kekurangan akan air, bagaimana dari batu karang Musa ketika itu ya melakukan sebuah mujizat, dari batu karang itu keluar air untuk bisa minum semua umat pilihan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, batu karang di dalam firman Tuhan ini dikatakan adalah Yesus. Batu karang itu ialah Kristus. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini kita kembalikan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya siapa? Gereja Tuhan itu membangun di atas siapa? Dasarnya adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 3, di sana dikatakan bagaimana Paulus memberikan sebuah nasihat bahwa sebagai seorang ahli bangunan, Paulus membangun sebuah jemaat, ya, bagaimana Yesus Kristus menjadi dasar untuk sebuah bangunan dan semua orang membangun di atasnya, ya, dengan semua bahan-bahan yang ada. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, pesan apa pada pagi hari ini yang Tuhan boleh ingatkan buat kita semua adalah sebuah pesan bagaimana kita harus mempersiapkan diri, ya, untuk kita membangun di atas batu karang ini. Nah, apa yang menjadi karakteristik ya gereja di atas batu karang ini? Yang menjadi karakteristiknya adalah satu, berbicara tentang gereja yang diberi kuasa. Ya, gereja yang diberi kuasa. Itu ayatnya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, pesan pertama ya pada pagi hari ini, sebagai sebuah karakteristik gereja yang dibangun di atas batu karang, maka Tuhan akan memberikan kuasa. Kuasa apa katanya? Yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Segala hal apapun ya Tuhan memberikan kuasa itu bagi gerejanya. Dan memang semestinya gereja ya berperan menggunakan kuasa yang Tuhan berikan sehingga bisa memberikan dampak ya buat semua kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi. Jadi gereja kita fokuskan kepada diri kita pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kalau nanti baca di dalam 1 Korintus pasal 3, bagaimana ketika Paulus mengatakan membangun jemaat Tuhan di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Nah, di sana dikatakan setiap orang ini yang membangun itu dikatakan dia adalah bait Allah. Siapakah bait Allah? Bait Allah adalah kamu. Jadi siapakah gereja Tuhan yang sesungguhnya? Gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah kita. Ya, saudara semua, dimanapun berada saat ini, itulah sebagai gereja Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud sebagai gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan persiapkan. Ya, ingat tadi yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan yang kokoh, ya, yang memiliki kuasa untuk menghadapi keadaan dunia ini, yang memiliki kuasa untuk menghadapi segala kekuatan-kekuatan
kegelapan lain yang akan menghancurkan, merobohkan, merusak kehidupan umat Tuhan, merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan pribadi kita, menghancurkan keluarga-keluarga umat Tuhan, ya, membuat pribadi-pribadi kehidupan kita akhirnya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak berbuah di dalam Tuhan, ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini kita buka akan hati kita. Bagaimana kita membangun, ya, gereja Tuhan ini dengan menggunakan kuasa yang Tuhan berikan, ya. Nah, apa yang menjadi kedua karakteristiknya sebagai gereja di atas batu karang ini, ya. Jadi yang pertama, Tuhan berikan kuasa. Sebagai gereja Tuhan berikan kuasa. Sebagai pribadi kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang kedua adalah gereja yang tidak tergoncangkan, ya. Ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29, ya, di sana dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, ya. Ungkapan satu kali lagi ini berbicara tentang segala sesuatu yang dapat berubah. Jadi katanya, karena kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bersyukurlah karena kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Yang di bumi digoncangkan akan digoncangkan. Di langit bisa digoncangkan, digoncangkan. Tetapi di sana katakan di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 ini, berbahagialah kamu karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita lihat pada saat sekarang ini, ya. Ke depan tidak akan menjanjikan sesuatu yang menjadi lebih mudah. Tidak, semua sudah tersurat, sudah tersirat bahwa menjelang akhir zaman akan mengalami masa-masa yang sukar. Ya, semua kita lihat ke depan. Dan gereja Tuhan, artinya kita secara pribadi sebagai gereja Tuhan, kita pun harus siap menghadapi masa depan. Dengan segala tantangan, rintangannya yang akan datang. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu minggu depan, bulan depan atau tahun depan, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi biarlah pada pagi hari ini menjadi pesan kita sebagai gereja Tuhan, ya, supaya kita dikuatkan bahwa Tuhan pertama, ya, kita memiliki Tuhan sebagai batu karang. Kita memiliki Tuhan yaitu Yesus Kristus menjadi batu karang sebagai dasar fondasi yang kokoh dan yang kuat. Dan kita pada saat ini terus membangun di atasnya. Ingat jemaat yang Tuhan kasihi, kualitas. Ya, bangunlah dengan kualitas emas, dengan perak, dengan permata, batu permata, katakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 3. Ya, jangan asal-asalan. Jangan kita memberikan hidup kita ini asal-asalan. Apalagi di masa pandemi ini, ya. Kita menjadi terlena dengan segala perkara. Kita tidak menjadi serius lagi untuk cari Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada saat ini, kalau kita mau disebut sebagai bangunan di atas batu karang itu kokoh dan kuat, ya, makanya bangunlah di atasnya dengan nilai-nilai, dengan benda-benda, dengan sikap tindakan perbuatan kita, komitmen kita. Itu adalah value, itu adalah emas, itu adalah perak, itu adalah batu permata. Kalau fondasinya udah kokoh, udah kuat, sayang kan? Kalau udah kokoh dan kuat fondasinya, maka yang dibangun di atasnya hanya pakai jerami. Ya, tidak seimbang. Kalau di dasarnya ada sudah kuat dan kokoh, begitu kuat seperti batu karang, maka di atasnya pun, ya, kita dibangun dengan benda-benda yang bagus dan yang bernilai yang tadi sudah disebutkan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam ulang tahun Gereja Kristen Afirision yang ke-38 ini, gereja di atas batu karang, ya. Pesan yang pertama bahwa kita bersyukur kita memiliki dasar bangunan yang kokoh dan kuat. Yesus yang dikatakan disebut sebagai batu karang itu, ya. Yang kedua, jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur bahwa gereja di atas batu karang ini, ya, Tuhan tidak biarkan begitu saja. Tuhan katakan Tuhan berikan kuasa, ya, untuk mengikat di bumi terikat di surga, melepaskan di bumi terlepas di surga. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya kita menjadi gereja Tuhan ini benar-benar bisa berperan dimanapun kita berada. Ya, yang terakhir yang menjadi pesan Tuhan,
bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja di atas batu karang adalah gambaran gereja yang tidak tergoncangkan. Yang tadi kita baca di dalam Ibrani. Amin, jemaat yang Tuhan kasih, apapun situasi dan kondisinya pada saat ini, bahkan gereja Tuhan termasuk gereja Kristen Vision tidak hanya 38 tahun, tapi nanti akan lewati 39 tahun. Kalau Tuhan masih izinkan 40 tahun, 41 dan terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur dan bersukacita Tuhan atas Tuhan berjalannya Tuhan 38 tahun Gereja Kristen Vision ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau percayakan melalui Tuhan pendiri Tuhan daripada Gereja Kristen Vision Tuhan, yang Engkau telah berikan hati Tuhan 38 tahun yang lalu, Pak Yopi bersama dengan Ibu S. Mandopesi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa apa yang telah ditabur, yang telah dikerjakan selama ini Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak, sebab itu berkatilah Tuhan kedua hamba-Mu ini. Berkati Tuhan, Engkau yang tahu apa yang masih menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah harapan Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan berkenan memberkati Tuhan, dan Engkau mendengarkan dia Bapak. Berkati Tuhan, biarlah berikan kesehatan senantiasa Tuhan buat Pak Yopi, buat Ibu S. Berikan Tuhan berkat buat semua putra putri mantu cucunya semua Bapak. Bapak, kami berdoa melepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang telah dimulai Tuhan dilakukan Tuhan oleh Pak Yopi dan Ibu S Bapak. Biarlah kami sebagai generasi selanjutnya Tuhan beri kami juga kemampuan. Rekan-rekan pengurus Tuhan, pengerja, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami terus bergerak maju ke depan sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Bapak, berkatilah kami Tuhan untuk kami hari-hari ke depan, langkah-langkah ke depan Tuhan. Berikanlah kami hikmat menata pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Kristen Vision ini Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami percaya Tuhan, kami kokoh, kami kuat, karena kami boleh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, pakai kami Tuhan dengan kuasa yang Kau berikan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan boleh memberikan dampak terang, dampak kasih-Mu, memberkati sekelilingnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, bagi yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau Tuhan, baik Pak Daud Sukamto Tuhan pada tanggal 19, untuk hamba-Mu Pak Bobi Nugraha juga Tuhan tanggal 19, untuk Valencia Yuliani Tuhan tanggal 20, demikian juga Fania Adelin Cahyadi Tuhan tanggal 20 Oktober. Bapak, berkatilah bagi setiap pribadi-pribadi yang berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan. Kami melepaskan berkat, berikan berkat kesehatan, panjang umur dan sejahtera. Berkat dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi Tuhan, dibuat berhasil semua Tuhan. Bapak, kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkatilah bagi jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang usia lanjut berkati Tuhan. Baik Ibu Mei Tuhan berkati ya Bapak. Untuk Ibu Maria Wijaya Tuhan. Ibu Setiawati juga Tuhan berkati Bapak. Setiap pribadi-pribadi yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan, Ibu John juga Tuhan berkati. Kami lepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesehatan Tuhan buat hamba-Mu Ibu Ruth juga Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, Ibu Abigail Sundari Chandra, berkati Tuhan. Bahkan pribadi-pribadi yang lain Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu. Bahkan jemaat kami Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa Tuhan, pria dan wanita Tuhan. Semua Bapak berkati pada pagi hari ini. Khususnya di ulang tahun Gereja Kristen Vision Tuhan yang ke-38 ini. Kiranya kami semua menjadi jemaat Tuhan yang kokoh, jemaat yang kuat Tuhan. Jemaat yang tetap berdiri di dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan jemaat yang tetap eksis Tuhan, berdampak buat sekelilingnya, buat keluarganya, lingkungannya, bahkan bagi kota dan bangsanya. Bapak, hamba-Mu melepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah pakailah GKNS ini Tuhan lebih jauh ke depan. Tuhan biarlah suara ini Tuhan boleh Tuhan terus bergema ya Bapa bagi Tuhan kota dan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, tidak ada satupun yang terlewatkan, semua mendapatkan lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan dalam tangan Kau berkat buat kota dan bangsa ini untuk pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat di dalam mengambil keputusan, kebijakan semua Tuhan boleh berdampak bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan biarlah pada pagi hari ini dimanapun jemaat Engkau berada, marilah ketika kita datang memohon berkat kepada Tuhan, biarlah Engkau angkat tangan-Mu pada saat ini. Engkau memohon berkat yang khusus pada saat ini. Sehingga di hari ulang tahun GKNS yang ke-38 ini, kita memohon ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Kita boleh menjadi gereja yang berdampak. Pribadi-pribadi, bait-bait Allah yang sungguh di mana kita ada, di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan boleh menyatakan kuasa, kasih, dan mujizatnya. Bapa, inilah setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Tuhan, ketika tangan kami terangkat, ulurkan tangan-Mu atas setiap kami. Ketika kami Tuhan mengangkat tangan Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Sebab itu Bapa kami percaya Engkau yang mengulurkan tangan-Mu dan Engkau yang memberkati akan kami semua. Dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa yang percaya kita sambut katakan, amin. Gerejaku. Tak ada lagi minggu pagi seperti dulu, di mana langkah kaki bergegas menuju gerejaku. Bertegur sapa dengan saudara seiman, berjabat tangan saling memberi semangat, bersukacita dalam pujian yang dinaikkan bersama. Pelukan hangat dari anak-anak, gelak tawa mereka menghangatkan suasana dalam limpahan kasih Tuhan. Kini semua tak lagi sama. Sejak pandemi ada, ketakutan melanda. Tak bisa lagi datang ke gereja, tak bisa lagi bersekutu bersama. Terasa ruang kosong di jiwa. Tempat lain terpaksa berhenti beroperasi, tapi tidak dengan gerejaku. Walau saat ini pintu sedang tertutup, tapi para pelayan Tuhan selalu membuka lebar tangan menyambut setiap kerinduan umat dalam beribadah. Tak lelah mencari cara agar ibadah tetap berlangsung, walau dengan segala keterbatasan ruang dan jarak. Tuhan selalu punya acara untuk membangkitkan gerejanya. Ia selalu mengulurkan tangannya untuk kita umat kesayangannya. Gerejaku, tetaplah menjadi rumah Tuhan yang teguh. Dalam kondisi dan situasi apapun, banyak jiwa menjadi teduh karenamu. Selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Kristen Nafirision Allah Bersinar. Segala yang terbaik akan selalu menyertaimu. Kami dari kaum wanita Sion Tangguh mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 GKNS Bandung
maju terus dalam pelayanan, tetap menjadi berkat buat semua orang. Tuhan memberkati. Shalom, saya mewakili pengurus GKNS mengucapkan selamat hari ulang tahun GKNS tercinta yang ke-38. Semoga GKNS bisa terus menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, dan melalui GKNS semakin dimunculkan jiwa-jiwa yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.